Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Salsabila Wibisana, A1C320009. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul tentang gelombang bunyi. Gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rambatannya memerlukan medium perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rambatannya tanpa menggunakan medium. Untuk gelombang bunyi, merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan peregangan dalam medium yang dilalui, yaitu mediumnya bisa berupa benda padat, benda cair, atau benda gas. Bunyi membutuhkan medium perantara atau penghantar agar bisa merambat. Nah, ketiga penerima bunyi, contohnya pada manusia. Baiklah, untuk alat dan bahan dalam melakukan praktikum ini, kita dapat memerlukan komponen dan software sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan laptop atau komputer. Yang kedua, jaringan internet. Yang ketiga, program simulasi PET. Yang keempat, yaitu Microsoft Excel. Dan yang kelima, yaitu Microsoft Word. Prosedur percobaan pada praktikum kali ini, kita membutuhkan ada Ada 4 kali percobaan. Yang pertama, pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Yang kedua, percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Yang ketiga, pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensinya 500 Hz dan dengan sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Untuk praktikum yang pertama, yang akan kita lakukan yaitu pada data penuntun. Di sini untuk frekuensi data pertamanya itu 600 Hz. Kemudian untuk amplitudonya, amplitudo yang kita gunakan pertama kali yaitu maksimum. Kemudian kita klik audio enable. Ketika kita menggerakkan manusia ini mendekati sumber bunyi dan menjauhinya. Pada frekuensi 600 Hz dengan amplitudonya maksimum, di sini dapat didengar bahwa suaranya tinggi, kemudian gelombangnya banyak dan jelas. Untuk selanjutnya yaitu frekuensinya tetap 600 Hz, amplitudonya sedang. Di sini suaranya tetap tinggi, kemudian gelombangnya banyak dan cukup jelas. Kemudian frekuensinya 600 Hz dengan amplitudonya minimum. Di sini suaranya tidak ada suara, kemudian untuk gelombangnya tidak ada gelombang, dan tekanannya tidak ada tekanan.
Kemudian untuk frekuensinya 500 Hz. Untuk amplitudenya yang pertama kali maksimum. Di sini suaranya cukup tinggi, gelombangnya tidak terlalu banyak dan jelas, kemudian tekanannya cukup besar dan kuat. Kemudian kita akan rubah amplitudenya, tetapi frekuensinya tetap. Nah, pada amplitudenya yang sedang dengan frekuensi 500 Hz, di sini suaranya cukup tinggi, kemudian gelombangnya tidak terlalu jelas dan tidak terlalu banyak, kemudian tekanannya tidak terlalu besar, tekanannya lemah. Kemudian kita ubah amplitudenya ke minimum dengan frekuensinya tetap 500 Hz. Di sini untuk suaranya tidak ada suara, kemudian gelombangnya juga tidak ada, dan tekanannya tidak ada tekanan. Kemudian kita ubah frekuensinya ke 300 Hz. Dengan amplitudenya maksimum. Di sini suaranya tinggi, gelombangnya jelas, dan tekanannya besar. Untuk frekuensinya tetap 300 Hz, kemudian kita ubah amplitudenya ke sedang. Untuk yang sedang di sini suaranya rendah, kemudian gelombangnya sedikit dan cukup jelas, tekanannya tidak terlalu besar. Kemudian kita ubah amplitudenya ke minimum. Frekuensinya tetap 300 Hz. Suaranya di sini tidak terdapat suara, kemudian gelombangnya tidak ada gelombang dan tekanannya tidak ada tekanan. Baiklah, yang kedua kita melakukan percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Sekarang kita buka tab dua sumber interferensi, kemudian kita atur frekuensi dan amplitudenya. Pada data praktikum penuntun di sini diketahui untuk frekuensi data pertama itu 1000 Hz, untuk keduanya 500 Hz, untuk ketiganya 250 Hz. Kita akan melakukan percobaannya. Kita klik audio enable. Untuk data yang pertama kita atur 1000 Hz, amplitudenya maksimum. Posisi orang di sebelah kiri. Baiklah, suara terdengar jelas, kemudian gelombangnya banyak dan jelas, kemudian tekanannya besar dan kuat. Kemudian untuk frekuensinya 1000 Hz dengan amplitudenya sedang. Di sini suaranya juga cukup terdengar jelas, kemudian gelombangnya banyak dan cukup jelas. Kemudian untuk tekanannya, di sini tekanannya cukup besar. Kemudian untuk frekuensinya 1000 Hz dengan amplitudenya minimum. Nah, di sini suaranya tidak terdengar dan bahkan gelombangnya tidak ada, sehingga tekanannya juga tidak ada. Baiklah, untuk data yang kedua, kita atur frekuensinya menjadi 500 Hz. Kemudian amplitudenya maksimum. Posisi orang di sebelah kanan.
Di sini suara terdengar jelas, kemudian gelombangnya banyak dan jelas, kemudian tekanannya besar dan kuat. Kita akan ubah amplitudenya ke sedang. Di sini gelombangnya cukup banyak, kemudian suaranya juga masih terdengar dengan jelas. Tekanannya melemah. Kemudian kita ubah amplitudenya ke minimum. Di sini juga terdapat perubahan, suaranya tidak terdengar, kemudian gelombangnya tidak ada gelombang, dan tekanannya sangat kecil. Baiklah, untuk data yang ketiga, yaitu frekuensinya 250 Hz. Untuk amplitudenya, kita gunakan amplitude maksimum. Nah, suaranya juga terdengar sangat jelas, kemudian gelombangnya banyak gelombang dan jelas, sehingga tekanannya besar dan kuat. Setelah itu, kita ubah amplitudenya dengan sedang. Suaranya juga terdengar dengan jelas, kemudian gelombangnya cukup banyak, dan tekanannya cukup besar. Kemudian kita rubah amplitudenya ke minimum. Nah, di sini terdapat perubahan untuk suaranya tidak terdengar, kemudian gelombangnya tidak ada, dan tekanannya juga tidak ada. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang pengaruh gelombang dan sudut dengan frekuensinya 500 Hz dan dengan sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Yang pertama kali, pada data penuntun di sini tertera bahwa untuk data yang pertama frekuensinya 500 Hz, kemudian amplitudenya maksimum, untuk sudut temboknya itu 0 derajat. Di sini terlihat bahwa gelombangnya banyak dan jelas, kemudian untuk pemantulannya tidak terjadi pemantulan. Kemudian untuk 45 derajat, nah, di sini untuk gelombangnya banyak dan jelas, kemudian pemantulannya terlihat bahwa terjadi pemantulan sedikit. Kemudian untuk 90 derajat, nah, di sini terlihat bahwa gelombangnya banyak dan jelas, kemudian pemantulannya jelas. Terdapat pemantulan. Baiklah, untuk data yang kedua dengan frekuensinya tetap 500 Hz, kemudian untuk amplitudenya minimum. Yang di sini pada penuntun terlihat bahwa untuk sudutnya, sudut yang pertama 0 derajat Celcius, di sini tidak terdapat gelombang, kemudian pemantulannya juga tidak terjadi. Untuk yang 45 derajat, di sini terlihat bahwa juga tidak terdapat gelombang dan pemantulannya juga tidak terjadi. Kemudian untuk yang 90 derajat, di sini juga terdapat tidak ada gelombang, sehingga juga pemantulannya tidak terjadi. Baiklah, selanjutnya untuk praktikum pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Nah, di sini pada data penuntun terdapat dua data. Untuk tekanan yang pertama 1 atm, kemudian untuk tekanan yang kedua yaitu 0 atm. Nah, kita akan melakukan praktikum untuk data yang pertama yaitu dengan 1 atm. Frekuensi dan amplitudenya tetap. Kemudian kita klik tanda centang untuk audio enabled. Kemudian kita bisa menggunakan speaker dan listener. Di sini saya menggunakan listener. Kita akan mulainya. Nah, untuk data pertama yaitu tekanannya dengan tekanan 1 atmosfer. Di sini gelombang yang dihasilkan banyak dan jelas, kemudian suara yang dihasilkan juga tinggi dan terdengar. Kemudian untuk tekanan yang 0 atm.
Nah, di sini dengan tekanan 0 atm, gelombang tidak menghasilkan gelombang, kemudian untuk suaranya tidak menghasilkan suara. Baiklah, untuk kesimpulan yang didapatkan pada gelombang bunyi tersebut yaitu yang pertama, frekuensi adalah jumlah getaran gelombang suara per detiknya pada gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz. Kemudian sedangkan amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusodial. Kemudian untuk yang kedua yaitu bunyi terjadi karena adanya perubahan tekanan udara di sekitar sumber bunyi. Nah, perubahan tekanan ini berupa rapatan dan renggangan partikel udara di sekitar sumber bunyi. Nah, hubungan antara jarak dan sumber bunyi yaitu semakin besar jarak seseorang pendengar dengan sebuah sumber bunyi, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan juga akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, jika semakin jauh jaraknya, maka semakin tinggi intensitas bunyi. Nah, frekuensi di sini jumlah gelombang per satuan detik dengan tinggi rendahnya nada. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin banyak pula jumlah gelombang yang dihasilkan dan semakin tinggi pula suaranya. Kemudian untuk amplitudo, besarnya jarak atau simpangan maksimum terhadap titik kesetimbangan. Nah, jadi semakin tinggi amplitudo, maka tekanan semakin besar dan pola gelombangnya semakin jelas. Di sini semakin besar sudut yang menghambat Semakin besar sudut yang menghambat gelombang bunyi, maka semakin besar pula pantulan bunyi yang dihasilkan. Nah, begitupun juga sebaliknya, semakin kecil sudut yang menghambat gelombang bunyi, maka semakin kecil pula sumber bunyi yang dihasilkan. Nah, jadi semakin banyak tekanan atau getaran pada sumber suara, maka semakin banyak pula yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula nada yang dihasilkan. Demikianlah hasil praktikum mengenai gelombang bunyi. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.